Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Elevatan dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Nelvi Paulina Nur dan Naswa Nur Hidayah. Di sini kami akan membahaskan materi tentang independent sample t-test, paired sample t-test, one tiled and two tiled. Kita langsung ke independent sample t-test. Apa itu uji tes sampel independen? Uji tes sampel independen adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk uji hipotesis komparatif. Singkatnya, metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata dalam kurung min dari dua kelompok independen. Dan ini mungkin ada soal latihan, yaitu ada dua kelompok siswa, satu dari sekolah A dan satu dari sekolah B, mengikuti tes matematika yang sama. Guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam skor rata-rata tes antara dua sekolah tersebut. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Pertama, sekolah A, 10 siswa dengan rata-rata skor 78 dan standar deviasi 10. Kedua, sekolah B, 12 siswa dengan rata-rata skor 85 dan standar deviasi 15. Mungkin ini ada langkah-langkah analisisnya, yaitu ada formulasi hipotesis dalam kurung hipotesis 0 sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor tes matematika siswa sekolah A dan B. Dalam kurung HA, yaitu hipotesis alternatif, ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor tes matematika siswa sekolah A dan B. Lihat aja ke uji statistik, mungkin ada sih di bawah rumusnya. Dengan data yang diberikan, hitung nilai T. Interpretasi hasil sama dengan bandingkan nilai T yang dihitung dengan nilai kritis T dari tabel distribusi atau gunakan nilai P untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau tidak. Dan ini ada jawaban dari analisis yang kita lihat di atas. Dari deskripsi ada sekolah A dan sekolah B. Deskripsi rata-rata skor tes, sekolah A memiliki 78 dan sekolah B 85. Standar deviasi, sekolah A memiliki 10 dan sekolah B 15. Ukuran sampel, sekolah A memiliki 10, sekolah B 12. Varians gabungan itu sekolah A dan B memiliki jumlah yang sama. Nilai T yang dihitung min 1,31 dan sekolah B tidak ada. Nilai kritis T dalam kurung DF sama dengan 20, A sama dengan 0,05. Sekolah A dan sekolah B memiliki jumlah yang sama juga. Dalam tabel ini nilai varians gabungan dihitung menggunakan rumus yang di bawah ini ya. Dan data yang diberikan kita mendapatkan segini. Dan yang terakhir jawaban, kemudian nilai T yang dihitung sebagai ini. Nilai T yang dihitung sebesar min 1,31 tidak melebihi nilai kritis T sebesar 2086, yang berarti tidak dapat menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor tes matematika siswa sekolah A dan B. Baik, saya Naswa Nur Hidayah akan menjelaskan mengenai uji hipotesis komparatif. Uji hipotesis komparatif merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan nilai-nilai dari dua sampel atau lebih. Nah, hipotesis komparatif ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ialah komparasi berpasangan. Ini digunakan ketika dua sampel atau lebih itu berasal dari kelompok yang sama atau terkait dan ingin membandingkan nilai-nilai sebelum dan setelah perlakuan tertentu atau di waktu yang berbeda. Yang kedua ialah komparasi independen. Ini digunakan ketika dua sampel atau lebih itu berasal dari kelompok yang berbeda dan independen satu sama lain. Dan tujuannya ya untuk membandingkan nilai-nilai antar kelompok tersebut. Jadi, hipotesis komparatif ini digunakan untuk menguji dugaan adanya perbedaan atau pengaruh variabel terhadap subjek yang berbeda. Ini melibatkan pengujian parameter populasi
yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Jadi jika hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima, maka perbandingan yang diuji itu dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi di mana sampel itu diambil. Lalu saya ingin menambahkan mengenai ciri-ciri hipotesis komparatif itu meliputi yang pertama, menyatakan hubungan atau perbandingan, lalu yang kedua sesuai dengan fakta yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum alam, lalu yang ketiga dapat diuji dengan metode statistik, lalu yang terakhir sederhana dan mampu menjelaskan fakta. Jadi hipotesis komparatif ini sangat penting dalam penelitian karena sangat membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari data penelitian. Masuk kepada materi paired sample t-test atau uji t-sampel berpasangan. Ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata yang berasal dari sampel yang sama atau terkait. Nah, uji ini tuh sering digunakan dalam situasi yang dimana kita ingin mengevaluasi efek dari suatu perlakuan atau intervensi dengan mengukur perubahan yang terjadi pada subjek yang sama sebelum dan setelah perlakuan tersebut. Misalnya, jika kita ingin mengetahui apakah ada perubahan signifikan dalam tekanan darah pasien sebelum dan sesudah pemberian obat, kita dapat menggunakan paired sample t-test ini untuk menganalisis data itu. Jadi, uji ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara pasangan pengukuran adalah independen dan identik terdistribusi secara normal. Jadi nilai T dihitung berdasarkan rata-rata perbedaan dan standar deviasi dari perbedaan itu, dan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dan distribusi T untuk menentukan apakah perbedaan yang diamati ini cukup signifikan dan untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kondisi yang diuji. Ini ada latihan soal. Sebuah klinik ingin mengetahui efektivitas program diet yang mereka tawarkan. Mereka mengumpulkan data berat badan dari 10 pasien sebelum dan setelah mengikuti program diet selama 1 bulan. Nah, jadi setiap pasien menjadi sampel berpasangannya sendiri dan perbedaan berat badan mereka dihitung untuk menentukan apakah ada perubahan yang signifikan secara statistik. Nah, berikut adalah data yang dikumpulkan. Berat badan sebelum dan setelah diet dalam kilogram dari orang pertama sampai dengan orang ke-10. Lalu yang kedua ialah data berat badan setelah diet dalam bentuk kilogram dari orang pertama yang tadi sampai dengan orang yang ke-10. Ke langkah analisis, di sini hipotesis nol dalam kasus ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, sementara hipotesis alternatifnya adalah bahwa ada perbedaan yang signifikan. Jadi dengan menghitung nilai T dari rata-rata perbedaan dan standar deviasi perbedaan, kita dapat tentukan apakah perubahan berat badan secara keseluruhan adalah signifikan atau tidak. Jadi jika nilai T yang dihitung melebihi nilai kritis dari distribusi T, maka kita menolak hipotesis nol dan menerima bahwa program diet memiliki efek yang signifikan pada penurunan berat badan pasien. Ini adalah cara yang kuat untuk menguji efek intervensi ketika subjek yang sama diukur di bawah dua kondisi atau waktu yang berbeda. Nah, jadi untuk menjawab soal paired sample t-test yang telah kita bahas tadi, kita perlu memahami bahwa uji ini bertujuan untuk menentukan apakah ada perubahan yang signifikan pada subjek yang sama sebelum dan sesudah suatu perlakuan. Jadi dalam contoh soal yang telah kita berikan tadi, klinik mengukur berat badan pasien sebelum dan setelah mengikuti program diet. Setiap pasien diukur 2 kali yang menciptakan pasangan data terkait. Nah, perbedaan berat badan ini dihitung untuk setiap pasien, dan dari perbedaan-perbedaan ini kita dapat dapatkan rata-rata perbedaan serta standar deviasi perbedaan. Jadi nilai T itu dihitung menggunakan rumus yang ada di PPT, di mana XD adalah rata-rata perbedaan, SD adalah standar deviasi perbedaan, dan N merupakan jumlah pasangan. Nah, jadi nilai T yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi T. Jadi jika kita
Jika nilai T kita ini melebihi nilai kritis, maka kita menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan signifikan yang berarti program diet efektif dalam menurunkan berat badan pasien. Jadi ini menunjukkan bahwa uji T-sampel berpasangan adalah alat yang berguna untuk menilai perubahan dalam pengukuran yang berulang pada subjek yang sama di bawah kondisi yang berbeda. Lalu dalam penjelasan ini kita mendapatkan nilai T yang dihitung sebesar 4,47 yang melebihi nilai kritis T sebesar 1833. Ini berarti kita dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara berat badan sebelum dan setelah diet yang menunjukkan efektivitas program diet. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Naswa Nur Hidayah dan Zidan Al-Fatan. Kita lanjut ke PPT-nya. Ini PPT-nya. Kita akan jelaskan dari on-tiled dan two-tiled. Kita scroll dulu ya. Nih, on-tiled. On-tiled, uji hipotesis satu arah. Dalam pengujian hipotesis, uji satu arah menentukan arah efek yang Anda minati. Uji ini berfokus untuk mengetahui apakah suatu nilai lebih besar atau lebih kecil dari titik tertentu, tapi tidak keduanya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kita dari ini aja ya. Nih. Titik daripada titik keduanya. Berarti kita ada ininya. Kita lihat apakah ini lebih besar daripada ini lebih kecil. Kita lanjut lagi pembahasannya. Latihan. Sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui apakah obat baru yang mereka kembangkan lebih efektif daripada obat lama dan menurunkan tekanan darah. Mereka melakukan uji klinis dengan 20 pasien, memberikan obat baru kepada 10 pasien dan obat lama kepada 10 pasien lainnya. Berikut adalah rata-rata penurunan tekanan darah dalam mmHg dan standar deviasi dari kedua kelompok. Obat baru rata-rata penurunan 15 mmHg, standar deviasi 5 mmHg. Obat lama rata-rata penurunan 10 mmHg, standar deviasi 4 mmHg. Berarti ini lebih besar daripada ini. 10 kita hapus ininya. Berarti ini lebih besar seperti gini. Ini lebih besar tadi 5 dan ini 4. Ini lebih besar daripada ini. Jadi ini disebut on-tiled. Kita harus cari tahu gimana yang mana besar, yang mana kecil. Nih langkah-langkah analisisnya. Strip 0, tidak ada perbedaan yang signifikasi atau obat baru tidak lebih efektif daripada obat lama. Obat baru lebih efektif daripada obat lama. Itu strip A. Lakukan uji statistik. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. T sama dengan X1 dikurang X2. Kita lanjutkan. Interpretasi hasil. Bandingkan nilai T yang dihitung dengan nilai kritis T dari tabel distribusi T atau gunakan nilai P untuk menentukan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau tidak. Jawabannya deskripsi. Rata-rata penurunan tekanan obat baru 15 mmHg sedangkan obat lama 10 mmHg. Standar deviasi, ukuran sampel, varians gabungan, nilai T yang dihitungkan, nilai kritis T. Nah, kemudian nilai T yang dihitung sebagai ini rumusnya, varian gabungnya ini rumusnya, baru kita jelaskan T dan ini dijumlahkan, disamadengankan. Nilai T dihitung sebesar 2,48 melebihi nilai kritis T sebesar 1,734. Yang berarti kita dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa obat baru lebih efektif daripada obat lama dalam menurunkan tekanan darah. Berarti ini obat baru lebih efektif daripada obat lama.
latihan selanjutnya, yaitu two-tailed. Dalam pengujian hipotesis statistik, uji dua arah two-tailed test adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki apakah ada perbedaan signifikasi antara dua kelompok tanpa menentukan arah perbedaan tersebut. Latihannya, sebuah perusahaan manufaktur ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas antara dua shift kerja pagi dan malam. Mereka mengumpulkan data jumlah untuk diproduksi oleh setiap shift selama 1 minggu. Nah, ini data-datanya, shift pagi dan shift malam berbeda ya, bukan? Lanjut, hipotesis yang ingin diuji adalah apakah ada perbedaan yang signifikasi dalam jumlah produksi antara dua shift tersebut. Gunakan tingkat signifikasi 0,05 untuk uji dua arah. Tadi apa pengertiannya? Two-tailed itu berbeda dengan on-tailed. Kalau on-tailed itu membedakan yang mana lebih besar dan yang mana yang lebih kecil. Terus ini perbedaan signifikasi antara dua kelompok tanpa menentukan arah perbedaan tersebut. Dia memakai kayak tadi caranya. Kita contohkan aja kayak gini. Tapi tidak pakai ini. Karena apa? Karena kalau tadi membedakan yang mana lebih besar dan yang kecil, kalau ini tidak. Oke. Kita cari formulasi hipotesis. H strip 0, tidak ada perbedaan yang signifikasi antara jumlah produksi si pagi dan malam. H strip A, ada perbedaan yang signifikasi antara jumlah produksi si pagi dan malam. Nah, ini ada yang bilang ada perbedaannya dan ada yang bilang tidak ada perbedaannya. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk two-tailed. Oke, lanjut. Kita lanjut. Misalkan kita mendapatkan nilai T yang dihitung tidak melebihi nilai kritis T pada tabel distribusi T untuk tingkat signifikasi yang ditentukan, misalnya 0,05, maka kita tidak dapat menolak hipotesis 0 ini. Berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikasi antara jumlah produksi shift pagi dan malam. Nah, ini masih bingung yang mana yang benar, yang mana yang enggak, yang mana yang banyak, yang mana dikit. Jawabannya, rata-rata produksi shift pagi 3,57, sedangkan shift malam 1,25. Ini sudah berbeda, tetapi standar deviasi produksi itu shift paginya 10,8, sedangkan shift malamnya 11,4. Ini sudah mulai berbeda, ukuran sampelnya sama, varians gabungannya sama. Nilai T yang dihitungnya shift pagi 1,89, sedangkan shift malam tidak ada. Nilai kritis T jumlahnya sama. Jadi, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikasi antara jumlah produksi shift pagi dan malam di perusahaan manufaktur tersebut. Nilai T dihitung sebesar 1,89, tidak melebihi nilai kritis T sebesar 2179 pada tingkat signifikasi 0,05. Oleh karena itu kita tidak dapat menolak hipotesis 0 H strip 0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikasi antara kedua shift kerja tersebut. Ini berarti bahwa berdasarkan data yang diberikan dan analisis yang dilakukan, tidak terdapat perbedaan produktivitas yang signifikasi secara statistik antara shift pagi dan malam. Dengan kata lain, kinerja kedua shift dalam hal jumlah unit diproduksi selama 1 minggu adalah serupa, berarti sama. Tidak ada bedanya. Lanjut, kesimpulan dari presentasi dari Naswa Nur Hidayah, Jidan Al-Fatan, dan saya sendiri Nelvi Paulina Nur dari kelompok 1 yang menjelaskan uji hipotesis komparatif adalah dalam mempelajari uji hipotesis komparatif, kita telah mengeksplorasi berbagai teknik statistik untuk membandingkan rata-rata antara kelompok. Uji T-sampel independen digunakan ketika dua kelompok berbeda dibandingkan, sementara uji T-sampel berpasangan lebih cocok untuk membandingkan dua pengukuran yang diambil dari sampel yang sama. Selanjutnya,
Kita juga membedakan antara uji satu arah on-tiled dan uji dua arah two-tiled. Uji satu arah digunakan ketika hipotesis kita memiliki arah tertentu, sedangkan uji dua arah digunakan ketika kita tertarik untuk mengetahui perbedaan dalam kedua arah tanpa spesifikasi arah tertentu. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang independent sample to test, paired sample to test, serta konsep on-tiled dan two-tiled test sangat penting dalam analisis statistik. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat inferensi yang tepat dan valid dari data yang kita miliki, serta membantu dalam pengembalian keputusan berbasis bukti dalam berbagai bidang penelitian. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya dari kelompok 1 Nelvi Paulina dan Naswa Nur Hidayah dan Zidan Al-Fatan mengundurkan diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.